Kalau awal-awal corona saya lebih mengedepankan aspek syariat. Firra minal mazlum, firaraka minal asad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamamil khair. Al-mukarramun yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, para bini sepuh, wabil khusus ketua DKM Masjid beserta jajarannya, Bapak Ibu Saudara rahimakumullah. Alhamdulillah setelah berapa bulan kita ya? 5 bulan. Cepet amat. 6. 4 bulan kayaknya. 4 bulanan. Ternyata alhamdulillah tidak ada yang berkurang nih ya. Alhamdulillah, masya Allah. Semoga kita yang hadir di sini semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dijauhkan dari segala hal yang tidak kita sukai. Salawat dan salam marilah kita sama-sama sampaikan kehadirat junjungan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, ini ada banyak yang ingin saya bahas ini sebetulnya ya. Ini udah jam 5.13. Jadi ini karena pertemuan pertama ya, moga-moga sampai jam 6 nggak apa-apa ya. Ini saya bawa perlengkapan banyak nih, persenjataan hampir lengkap ini tuh. Kalau ini masih kurang masih ada juga di sini. Nah. Jadi ini yang dibahas ada 3 hal sebetulnya ini. Yang pertama azarul jamaah, ya, uzur-uzur sholat berjamaah. Kemudian yang kedua tentang para pencari kaki. Ini sekarang sholat gara-gara corona ini para pencari kaki ini kehilangan kaki sebelahnya ini kan, susah mau nyari ini jauh ya. Ini tentang jarak sop ya, jarak sop. Sebetulnya yang namanya rapatkan atau luruskan dan rapatkan kata Rasulullah itu maknanya apa gitu? Apakah yang rapatkan di sini maksudnya benar-benar rapat sampai rapat nempel atau bagaimana? Nah ini harus dibahas. Karena ini sebetulnya semua ulama udah sepakat, imam mazhab semua 4 mazhab sepakat yang dikatakan rapat itu seperti apa gitu. Ya kan? Nah, terus kata rapat ini juga beda-beda gitu. Ya kan? Rapat menurut si A belum tentu rapat menurut si B. Ya kan? Nah, jadi ada orang yang sudah minum sari rapat juga nggak rapat-rapat banyak gitu kan. Jadi rapat si A belum tentu rapat si B. Beda-beda. Nah, jadi ini 2 hal aja dulu ini, azarul jamaah dengan masalah merapatkan shaf ya. Ini saya bahas dari pihak yang berpendapat rapatnya seperti apa dengan pihak yang mendapat mazhab 4 lah, yang artinya rapatnya seperti apa. Yang pertama azarul jamaah dulu, uzur-uzur sholat berjamaah. Ini dalam kitab Al-Majmu' saya ambilnya Syarah Muhazzab, ayyahdura at-ta'amu wa nafsu tatuqwili. Di antara uzur-uzur berjamaah, sholat berjamaah, jadi kita boleh tidak sholat berjamaah ke masjid. Dan sebelumnya perlu diketahui hukum sholat berjamaah ini dalam mazhab ini beda-beda. Kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i ya ada 3 pendapat mengatakan fardu kifayah. Ya kan, ini kemudian oleh 2 imam besar ya, Ibnu Ishaq dengan Ibnul Munkadir dalam Imam Asy-Syafi'i.
Abu Ishaq As-Syairaj juga. Ada yang mengatakan fardu sunnah muakkadah. Nah, ini yang ngaji takrib Qadil Qudot Baud ini pasti Abu Suja mengatakan sunnah muakkadah. Tapi ada yang mengatakan fardu ain, hanya yang fardu ain ini ditolak dalam mazhab Syafi'i, lemah. Kalau mazhab Hambali ini mengatakan fardu ain. Ya kan? Tetapi tidak menjadi syarat sah sholat. Artinya kalau seseorang sholatnya tidak di masjid, berarti dia meninggalkan yang fardu. Sholatnya sah atau tidak? Sah sholat di rumah, tapi dia berdosa. Nah, kata mazhab Hambali. Kalau mazhab Asy-Syafi'i mentoknya di fardu kifayah, tidak sampai fardu ain. Artinya kalau sudah ada orang yang berjamaah di masjid, maka otomatis boleh kita sholat di rumah, ya kan? Nah, dan tidak berdosa. Hanya luput fadilatul jamaah, ya kan, 25 sampai 27 derajat. Oke, itu kalau tidak ada uzur. Nah, tidak ada hal yang kemudian menjadikan kita terhalang untuk mendatangi masjid. Nah, di antara uzur-uzur berjamaah adalah ayyahdurat ta'am wa nafsu tatuku ilai. Ada makanan di depan, ya kan, istri baru beres masak, tiba-tiba azan zuhur. Nah, udah disiapin. Sedangkan kita pengen makan, boleh makan. Dahulukan itu. Ya kan? Nah, kalau biasa kita sering dengar apa? Daripada sholat ingat makan, mendingan makan ingat sholat. Nah, kemudian yang kedua ayudafil akhbasain. Nah, lagi sakit perut, ya kan, sakit perut, nahan baik beser ataupun ya depan maupun belakang. Ya, wah akhirnya udahlah saya daripada nanti di masjid ini sakit mulut-mulus dan lain-lain, tidak berjamaah. Oke, ini beres. Yang berikutnya adalah ini yang terpenting, ayyakhafu dororon fi nafsihi au malihi. Kalau dia khawatir dirinya atau hartanya bahaya, ada sesuatu yang membahayakan, merugikan diri atau harta. Nah, au maradon yasukum al qasdu, atau dia takut adanya penyakit yang menghalangi tujuan dia untuk sholat berjamaah. Ini jelas nih ya. Kalau corona berarti udah masuk ini. Udah masuk. Jangan sampai kemudian ada yang mengatakan corona itu kan tidak tampak. Salah ngambil dalil. Umirna an nahkuma bil zahir wallahu yatawalla sarair. Kita kan diperintahkan untuk menghukumi sesuatu yang tampak, sedangkan Allah itu ya kan yatawalla sarair. Salah. Corona ini tidak termasuk sarair, tidak termasuk sesuatu yang tampak. Sarair di sini bukan sesuatu yang tampak. Sarair di sini adalah jama' sariroh, hati. Urusan hati Allah yang menangani, Allah yang menilai gitu. Jadi nggak bisa dikatakan wah corona tidak tampak masuk dalam lafadz saroir, enggak, salah. Ya kan, saroir itu dari sariroh, hati, motif dan lain-lain. Gitu. Jadi corona itu walaupun tidak kelihatan ada, dia termasuk zahir, dia termasuk sesuatu yang ada. Ya kan, jadi tidak bisa. Ini jelas ada walaupun tidak tampak, tapi ada. Buktinya adalah apa? Ya banyak orang yang terkena. Itu. Ya belum lama ini ulama kita, guru kita, Kiai Matin ya, Ahmad Matin Jawahir pun juga beliau katanya terkena, wafatnya karena corona. Tapi karomah beliau luar biasa kan, walaupun terkena corona nggak ketahuannya setelah dikuburkan. Karena hasil swabnya itu muncul, dia kan meninggal dini hari, hasil swabnya munculnya siangnya, udah ribuan yang nganter. Masya Allah. Nah, tapi kita kalau masuk masjid mah nggak usah khawatir lah. Kenapa? Karena kan sudah ada penelitian penemuan itu. Corona dibacakan ayat Al-Quran, ayat suci malah hilang, mengecil dan bisa musnah. Nah, kalau dibacakan dangdut, apalagi kalau rock metal, makin keras tuh kan. Kan? Nah, jadi nggak usah khawatir. Oke, ini saya baru ngeliat di masjid ini kayak gini nih. Masih ada. Yang bandel nih masjid tetangga nih, Masjid At-Taqwa. Ya, Masjid At-Taqwa Korem ini. Dan selama Ramadan nggak ada disosialisasi. Terus ya biasa aja gini gitu. Nggak ada. Jumatan, taraweh. Kan? Ada yang kena? Nggak ada. Hebat. Makanya kan 3 minggu yang lalu, 3 Jumat saya khutbah di situ.
Minggu depannya langsung pengajian subuh dimulai lagi. Jumat hari Minggu. Masya Allah kan, nggak ada yang kena, nggak ada yang kena. Udah pokoknya ini kita sekarang kalau awal-awal corona saya lebih mengedepankan aspek syariat. Firru minal mazlum firaraka minal asad. Ya kan, lari dari orang yang terpapar sebagaimana kau lari dari singa. Ya, nah, la yuradu mumradun ala musyih. Jangan sampai didekatkan yang sakit kepada yang sehat atau yang sehat kepada yang sakit. Ontak kalau dalam riwayat hadisnya. Nah, kalau sekarang lebih ke aspek hakikat, la adwa wala tiaroh. Tidak ada itu penyakit menular, tidak ada itu tiaroh, ngitung-ngitung sial dengan burung. Ya kan? Kata para sahabat, ya Rasulullah, itu kan kalau onta sakit atau onta sehat didekatkan ke onta sakit terpapar. Apa kata Rasulullah? Faman adal awal, siapa yang pertama kali menjadikan yang pertama terpapar itu siapa? Dan siapa yang membuat orang yang pertama kali terkena corona? Ketularan dari mana tuh orang yang pertama kali terkena corona? Nah, kan intinya adalah Allah. Corona udah seperti burung ababil, semua sudah tercatat. Kita umur 120 hari dalam kandungan itu kita udah dicatat matinya kapan, di mana dan seterusnya, dalam keadaan apa gitu. Udah tercatat, itu tidak akan berubah. Dan fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Oke. Kembali. Nah, jadi hadisnya adalah dalilnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, man sami'a nida falam yujibhu fala sholata lahu illa min uzrin. Barang siapa yang mendengar seruan azan, ya kan, maka falam yujibu, dia tidak menjawabnya, tidak datang ke masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat. Oleh mazhab Syafi'i diterjemahkan sebagai kamilatan, sempurna, bukan sahihatan, bukan. Ya kan? Sholatnya tidak sempurna. La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholat orang yang dekat masjid yang bisa mendengar azan kecuali di masjid. Nah, bukan sahihatan di situ dalam mazhab Syafi'i. Jadi tidak sempurna. Oke. Qalu ya Rasulullah wa mal uzru. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, uzur itu apa yang maksud uzur di sini? Halangan di sini apa? Qala khaufun au maradun, rasa takut atau sakit. Nah, jadi takut corona ini termasuk uzur. Nanti ada alasannya, ya kan? Nah, di antara uzur berikutnya nanti penjelasannya di belakang. Ayakuma qayyiman bimarini yakhafu di'ahu. Dia ngurus orang yang sakit, dikhawatirkan kalau ditinggalin sholat ini bisa lolos nih orang, nah, ya kan, nah, bisa meninggal, kan? Li'anna hifdzul adami afdalu min hifdzil jamaah. Coba alasannya, karena menjaga nyawa seseorang itu lebih utama daripada menjaga jamaah, daripada sholat berjamaah. Wa min ayakuna law qaribun madun yakhafu mau tahu. Nah, di antara uzur adalah kalau dia punya tetangga, punya orang dekat, ya, yang sakit, ya itu dikhawatirkan. Kalau tadi kan dia sedang menangani, ya kan. Nah, kalau ini ada tetangga atau ada kerabat yang sakit, yang kalau dia tidak standby di situ jaga, dikhawatirkan meninggal. Karena dia akan merasa sakit dengan kehilangan kerabatnya ini. Ketika dia misalkan ngebelain sholat berjamaah, pas pulang udah meninggal, lebih merasa sakit daripada kehilangan harta. Nah, jadi nanti elatnya di sini, ya kan? Elatnya adalah supaya hati kita ketika sholat itu tidak terikat apa-apa. Ini rasa takut ini akan menghilangkan khusyuk, ya kan? Akan menghambat khusyuk kita. Nah, termasuk kemudian kalau kemudian ini agak-agak dirapatkan nih, ya kan? Apakah kita akan dihantui rasa takut yang menangis atau tidak? Nah, ini harus ditanya ke jamaah nih. Harus ditanya ke jamaah, ya kan? Karena begini, para sahabat, para imam-imam mazhab memahami. Ini nanti hadisnya banyak ya, hadisnya banyak. Ini saya langsung cut dulu aja. Kadar toleransi tarosu, rapat itu bukan ilzakul qodam bil qodam, bukan ilsakul ka'ab bil ka'ab, apa ilsakul mankib bil mankib, bukan menempelkan bahu atau menempelkan kaki, bukan, tetapi lurus. Sekarang bayangkan nggak ada garis gini di Masjid Rasulullah SAW, ya kan? Maka kemudian yang dipentingkan itu bukan rapat, tapi lurus. Di sini di dalam disebutkan Rasul itu memeriksa, bahkan menyentuh mankib, menyentuh sadar, yang ini mundur dikit,
ya kan? Nah, ini luruskan gitu. Bukan nempel, bukan. Yang nempel itu siapa? Hanya salah seorang sahabat saja. Ya, perbuatan satu orang saja, bukan seluruh sahabat. Ya. Jadi kembali dulu. Yang ini sekarang termasuk uzur jamaah, udah sepakat, ya kan? Kesimpulan daripada uzur di antara uzur sholat berjamaah adalah kalau kita ada perasaan takut, rasa tidak nyaman, ya kan? Kalau kita sholat, ya. Nah, termasuk ketika ada corona, saya ke masjid tidak nyaman nih, takut terpapar, kan? Atau ketika di masjid, waduh, masjidnya jedogan gini nih, desekan gini gitu kan, waduh, saya nggak nyaman. Nah, Rasulullah SAW kan linu aidiakum, lemaskan, ya, tangan kalian. Orang yang paling baik soalnya adalah alyanukum, orang yang paling lemas bahunya, ya kan, paling lembut bahunya, paling lembut kakinya. Maksudnya apa? Enggak ngejedogin orang lain, enggak nyari-nyari kaki orang lain. Nah, ngeganggu, ini ngeganggu itu. Jadi saya langsung masuk ke yang ini aja, yang hadis-hadisnya dulu. Hadis-hadis tentang merapatkan atau meluruskan shaf. Ini banyak ya. I'tadilu fi sufufikum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri. Jadi luruskan shaf kalian, dan tarasu, rapatkanlah karena aku bisa melihat kalian di belakang punggungku. Jadi Rasulullah walaupun sholat makmum di belakang, tapi Rasulullah bisa melihat mereka ini lurus atau tidak. Kemudian hadisnya dari Anas, sawu sufufakum, kata Rasulullah SAW, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufi min tamamis sholah. Dalam riwayat lain min iqamatis sholat, dan fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis sholat. Luruskan saf kalian karena meluruskan saf itu termasuk dari sebagian atau pendukung kesempurnaan sholat, atau termasuk dari melaksanakan firman Allah aqimus sholah, ya kan, min iqamatis sholat, termasuk mendirikan sholat. Karena Rasulullah SAW, dari Abi Mas'ud Al-Badri, karena Rasulullah SAW yamsahu manakibana fis sholati wa yaqulu istawu wa la takhtalifu fa takhtalifa qulubukum. Kata Rasulullah, kata Abi Mas'ud Al-Badri, Rasulullah SAW ini biasanya yamsahu manakibana, sampai mengusap, menyentuh bahu-bahu kami, kata para sahabat dalam sholat, dan kemudian berkata istawu, ya, istawu, luruskan, wala takhtalifu, jangan kalau bahasa Sunda pacorok, pacorok, jangan berbeda-beda, enggak lurus, jangan sampai enggak lurus, karena nanti hati kalian pun tidak akan harmonis, tidak akan lurus, ya, akan berbeda-beda. Nah, kemudian dalam hadis lain dari Nu'man bin Bashir, la tusawwuna sufufakum aw la yuwujuhikum. Hendaklah kalian meluruskan shaf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan menimbulkan perselisihan di antara kalian. Oke. Jadi ini kemudian ada yang paling penting di sini, yang hadis riwayat Anas bin Malik itu, ya. I'tadilu, ya, fi sufufikum, kata Rasulullah SAW, i'tadilu fi sufufikum, luruskan shaf kalian, wa tarasu, rapatkan karena aku melihat kalian di belakang punggungku. Qala Anasun, ini ada masuklah ucapan Anas, jadi hadisnya ini mudallas. Falaqad ra'aitu ahadana yulsiku mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Sungguh saya melihat salah seorang di antara kami, Anas nggak nyebutin nama, artinya bukan sahabat besar. Abu Bakar nggak melakukan, Umar tidak melakukan, Utsman, Ali tidak melakukan, sahabat-sahabat yang asyarah mubasyarah bil jannah juga tidak melakukan. Salah seorang di antara kami, ya kan, saya melihat, sungguh saya melihat seorang yulsiku mankibahu, menempelkan bahunya dengan bahu temannya, bahu yang sebelahnya, wa qadamahu, dan menempelkan telapak kakinya dengan telapak kaki orang sebelahnya. Nah, ini jelas ya. Oke, jadi hadisnya apakah Rasulullah memerintahkan atau tidak untuk menempelkan? Tidak. Yang kedua, ini perbuatan siapa? Hanya satu orang sahabat saja. Hanya satu orang sahabat saja.
Ya kan? Berarti Rasulullah tidak memerintahkan. Kalau ditanya, itu kan menjadi sunnah takriri karena Rasulullah mendiamkan. Ya kan? Betul. Tapi apakah sunnah takriri itu kemudian harus dipahami sebagai sebuah kewajiban? Nggak ada. Rasulullah membiarkan orang makan biawak misalkan. Ya kan? Apakah berarti kemudian menjadi wajib makan biawak? Ya, enggak. Ya kan? Nah, jadi dari sini sebetulnya ulama sudah sepakat. Imam mazhab 4 itu sepakat bahwasanya hukum, ya kan? Hukum apa namanya? Yang hukum tarosu taswiyah ini pertama tidak wajib. Tidak ada yang mewajibkan. Yang kedua hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga yang dimaksud meluruskan dan merapatkan itu tidak seperti yang kemudian muncullah belakangan ada orang yang mewajibkan dengan menempelkan. Salah ya kan. Nah, jadi banyak sekali ya kan, dari saya baca dari komentar Ibnu Rajab Al-Hambali, ini mazhab Hambali, wa hadisu Anasin haza daya dulu ala anna taswiyata sufi muhadatul manakibi wal aqdam. Hadis riwayat Anas yang barusan saya baca tadi ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud meluruskan soft adalah muhadatul manakib, lurusnya bahu dan kaki, bukan nempel. Lurusnya bahu dan kaki. Komentar Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, al-muradu bidzalika al-mubalaghatu fi ta'dil shafi wa shaddi khalalihi. Yang dimaksud yang dikehendaki dengan hadis-hadis itu adalah al-mubalaghah, bersangetan, ya, menyangkatkan dalam ta'dilis shaf, meluruskan shaf, wasaddi khalalihi, dan apa namanya menutup kerenggangan yang berlebihan. Maksud kerenggang di sini segimana sih yang berlebihan itu? Nah, ini yang jadi masalah. Ya kan? Nah, nanti ada hadis Rasulullah, suddul khalala wala tazaru furujatin lisyaitani. Tutupi yang celah-celah, jangan kau biarkan nanti ada renggang untuk setan. Dalam hadis dikatakan nanti setan itu menyerupai apa? Hazaf. Hazaf itu bukan anak kambing, bukan, tapi kebanyakan orang menerjemahin anak kambing, bukan. Itu sejenis kambing kecil warnanya hitam dari Yaman. Nah, ras kambing yang warnanya hitam, jadi segede anak kambing gitu, betul. Tapi bukan anak kambing, dia kambingnya kambing gede, cuman bekek gitu, apa bekek. Kan? Nah, kerdil. Kambingnya kecil, warnanya hitam, nah, dari Yaman, itu namanya hazab. Oke. Nah, oke. Anas bin Malik sendiri berkomentar ketika dia melihat ada salah seorang sahabat yang menempelkan kakinya kepada yang sebelahnya. Dia mengatakan begini, ya kan? Laqad ra'aitu ahadana yulziku mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamu bi qadami. Saya sungguh melihat salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu sebelahnya dan menempelkan kakinya dengan kaki sebelahnya. Walau zahamta taf'alu dzalikal yauma la taru ahadahum kanau baghalun syamusun. Ya. Sungguh kalau kau lakukan itu hari ini, kata Anas, niscaya kau akan melihat salah seorang dari mereka itu akan lari akan berontak seperti berontaknya bagol. Peranakan apa himar dengan keledai dengan kuda, ya kan? Seperti berontaknya bagol yang samus, yang liar, yang memberontak. Nah, jadi Anas sendiri mengingkari perbuatan ini, awas. Anas bin Malik sendiri mengingkari perbuatan sahabat yang kemudian nyari-nyari kaki sebelahnya, gitu. Gak ada. Makanya Imam mazhab sepakat. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan ulama mazhab yang 4 bahwasanya yang dimaksud taswiyatas sufuf itu bukan menempelkan. Jadi kalau ada belakangan ada satu orang yang berpendapat dengan menempelkan kaki, ini menyalahi kesepakatan mazhab 4 yang sudah menjadi ijma seolah-olah. Ya, udah ijma ini, udah ijma, nggak ada yang berpendapat itu. Hanya satu orang yang tidak punya guru. Orang ini hanya belajar sohafi, belajar sendiri. Sanad gurunya nggak nempel, nggak nyambung, nggak mutasil. Ya. Nah, oke. Nanti saya akan sampaikan juga ucapan ulama-ulama salaf yang lain, ulama salafi atau wahabi yang lain.
Apakah semua ulama Wahabi berpendapat harus nyari-nyari kaki? Nggak ada, cuma satu itu aja. Ya, yang lain nggak ada. Nah, contoh misalkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya kan? Dia mengatakan begini, wa minal ghuluwi fi hadhil mas'alati ma yaf'aluhu ba'dun nasi min kauni yulsiku ka'ba bi ka'bi sahibi wa yaftahu qadamaihi fi ma bainahuma hatta yakuna bainahu wa baina jari fil manaqibi furjatun wa yukhalifu sunnata fi dzalika wal maqsudu annal manaqib al aba tatasawa. Oke. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan begini, di antara ghulu, terlalu berlebihan dalam permasalahan ini adalah apa yang dilakukan oleh sebagian orang, apa? Menempelkan kakinya ke kaki sebelahnya. Ya, sehingga akhirnya dia ngangkang, ya tahu qadamaihi, otomatis dia jadi ngangkang. Ya kan? Kakinya otomatis jadi lebih lebar. Tuh. Ya. Nah, kemudian sehingga ya kan hatta yakuna furjat, sehingga bahunya jadi menjauh. Kan otomatis kan? Otomatis lah orang. Maaf. Kalau kaki gini, makin jauh di sana makin begini kan berarti. Lah ini bawah otomatis jauh. Justru malah jadi jauh. Nah, ini disebut ghulu oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini. Disebutnya ghulu. Ini terlalu berlebihan. Ya. Al-maqsudu annal manaqiba wal aqaba tatasawa. Yang dimaksud dengan hadis-hadis itu adalah ya kan, bahu dan kaki ini lurus, bukan nempel. Itu kan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan begini, walaisa makna rassis sufufi ma yaf'aluhu ba'dul juhalil yauma min fahji rijlaihi hatta yudayiqa man bijanibihi. Ini ulama Salafi juga nih, ulama Wahabi juga. Aduh maaf nih, saya terlalu semangat. Minum panas lagi. Sama aja yang ini nyuruh minumnya sekarang apa kapan sih? Nah, ini berkah nih dari ketua DKM ini, Masya Allah. Syukran. Bismillah. Oke, kata Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan begini, laisa ma'na rasis sufufi, yang dimaksud dengan tarasu wa tadilu, kata Rasulullah itu luruskan dan rapatkan dan luruskan, itu adalah bukan apa yang dilakukan oleh orang yang bodoh, orang-orang yang nggak tahu pada hari ini. Dari apa? Dari apa? Fahjir rijlaihi, kakinya direnggangkan, hatta yudayiqa man bijanibi, sehingga dia menyempitkan, ngeganggu orang yang di samping kanan kirinya. Bukan itu, ya kan? Kata Syekh Shalih ini ulama Wahabi juga nih, ulama Salafi juga. Lianna hadzal amala yujidu farajan fis sufuf, karena perbuatan ini kan bisa menjadikan apa? Menjadikan renggang softnya nanti ketika kemudian sujud, ketika duduk jadi renggang. Ya kan? Nah, wa yu'dzil musallin, yang terpenting juga mengganggu sebelahnya nih, mengganggu orang lain yang sholat. Ya? Mengganggu yang sebelah-sebelahnya. Wala aslalahu fi syari, coba bayangkan. Tidak ada pondasinya, tidak ada asalnya nih dari agama, nggak ada. Sejak dulu nggak ada ulama yang berpendapat seperti ini. Baru belakangan aja ada satu orang nih. Ya, nah, nanti dilihat di Mulakhos Fikih halaman 124. Itu. Ya, nah jelas nih. Oke. Nah, sekarang Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin kemudian memahaminya bagaimana ketika ada fenomena salah seorang sahabat menempelkan kakinya, diambillah jalan tengahnya. Maksudnya nih gini, ya kan? Nempel kaki itu di awal doang untuk ngukur kelurusan saja. Sama seperti kita baris setengah lencang kanan gelak. Nah, kan nggak terus begini kan? Nah, udah lurus mah udah. Nah, jadi gitu. Ya. Lagian sulit. Ini hadisnya juga coba. Yulsiku mankibahu bimankibi sahibi wa qadamu, enggak mankibaihi loh. Bukan kedua bahunya, bukan kedua kakinya. Repot, nggak bisa. Nggak bisa.
Sekarang bayangkan, sahabat biasanya yang dikerjain itu lurusnya, bukan rapatnya kan, rapatnya nanti ada kadarnya nanti, lurusnya. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang yang berusaha untuk merapatkan dalam arti nempel, memahami nempel. Maka otomatis di hadisnya pun satu kaki doang itu dengan satu bahu doang. Yang satunya nggak bisa, susah. Kalaupun dua-duanya, wah nambah ini lagi, repot. Itu, ya kan? Nah, jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin ini, ya kan? Di awal aja, ya kan? Jadi laisa maksudan li dzatihi lakin maksudun li ghairihi. Bukan tujuannya untuk menempelkan kaki itu bukan, tapi tujuannya adalah meluruskan. Kalaupun nempel di awal doang, jangan kemudian yang sebelahnya udah minggir dikejar lagi, gitu kan? Udah minggir kejar lagi, akhirnya repot itu mah. Ngeganggu beneran, ngeganggu. Jadi sholat itu yang dipentingkan sholat itu. Gara-gara salah fatwa sesuatu yang sunnah jadi dibilang wajib. Kalau wajib nanti berdosa itu. Ya, aduh sholat kalau nengan dosa doang lain nengan pahala. Ya, oke. Kemudian kadarnya, ya, kadarnya, ya di sini yang dimaksud dengan renggang yang dilarang itu adalah renggang yang bisa menyisakan satu orang. Paham nggak? Nah seperti ini nih, ini renggang yang bisa menyisakan satu orang untuk sholat. Maka oleh Imam Asy-Syafi'i satu kaul Asy-Syafi'i mengatakan di sini, ya, ayyabsila bainahuma biqadri arba'i asabi'a. Jaraknya adalah sekadar 4 jari. 4 jari dalam satu kaul qadra shibrin, sejengkal. Ini jarak toleransi yang idealnya sampai sejengkal. Oh, nggak nempel sampai sejengkal. Ini sejengkal ini berapa senti nih? Sekitar gitu 20 sampai 25. 20 sampai 25. Kalau ini 50 berarti ini berapa senti nih? 60. Nah, berarti setengahnya. Nah, kalaupun mau digeser, geserlah setengahnya. Itu. Jadi pertengahan kalau mau digeser. Dan kalau emang ngejar dapat semua gitu tuh, ngejar dapat semua. Gitu. Jadi ini kata orang, kenapa tujuannya apa? Sama seperti kita ngomong, coba sih itu rapatkan duduknya. Apakah kemudian ketika saya ngomong rapatkan duduknya harus semua orang harus nempel semua? Ya enggak lah. Maksudnya kan dirapatkan, didekatkan gitu tuh. Ini mubalaghah. Jadi ilsok itu bukan ilsok hakiki tapi ilsok majazi. Nempel majaz saja, maksudnya dekat, sangat dekat. Itu. Jadi segitu. Supaya apa? Ya kan supaya orang-orang sholat dengannya, atau kalau nempel, sholat mau takbir aja susah gitu kan. Gara-gara ini ada sebelah-sebelahnya kan. Waduh. Dan repot. Itu. Jadi kan enak sholatnya, nyaman, nggak keganggu oleh sebelah. Coba di sini hadisnya, ya kan? Ada hadis lain, khiyarukum alyanukum manakiba fis sholati. Coba, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling lembut pundaknya dalam sholat, ya kan? Bahunya nggak ngejedogin orang lain, ya kan? Nah, baunya enggak ngejedokin orang lain. Dalam hadis lain dikatakan penafsirannya kata Al-Munawi la yuhashiru mankibatan la yuhashiru mankibuhu mankibas sahibi. Pundaknya jangan ngejedok pundak sebelahnya. Ya. Nah, demikian pula kakinya. Jadi maknanya adalah apa? Supaya orang bisa tumak nina, orang bisa tenang tentram dengan sholat itu. Nah, jadi ini beberapa pendapat terkait dengan pemaknaan yang kurang tepat dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas. Kemudian dia hanya mengambil satu perbuatan sahabat yang tidak terkenal, lalu dijadikan itu sebagai sebuah kewajiban. Jadi banyak sekali bantahannya banyak sekali. Yang pertama itu ada perbuatan salah seorang sahabat yang tidak terkenal, sehingga ini
bukan perbuatan seluruh sahabat. Perbuatan satu orang sahabat tidak bisa dijadikan dalil sebagai sebuah kewajiban. Oke ya, tidak bisa dijadikan dalil sebagai sebuah kewajiban. Yang kedua, ya kan, kalau misalkan dia mengatakan, tapi Rasulullah kan bisa melihat, walaupun ibaratnya kan ini arakum min wara'i dhahri kan, bisa melihat dari belakang, artinya melihat yang di belakang Rasulullah itu. Dan Rasulullah mendiamkan, berarti ini sunnah takriri. Betul, ini sunnah takriri. Tetapi suatu hal yang sifatnya sunnah takriri itu juga tidak boleh atau tidak bisa dijadikan alasan dalil untuk menjadikan suatu kewajiban. Dan Rasulullah mendiamkan seseorang melakukan sesuatu bukan berarti sesuatu itu menjadi wajib. Ya kan, hanya menunjukkan suatu hal yang boleh. Yang ketiga, ketika kemudian dalam prakteknya para sahabat tidak melakukan itu, bahkan Anas bin Malik juga mengatakan, kalau misalkan kamu melakukan itu nih, saya orang lain akan berontak, ya kan, nah, akan marah, akan berontak. Oh, berarti ini sesuatu yang tidak disukai oleh Anas bin Malik, tidak disukai oleh para sahabat. Nah, yang keempat, bahwasanya dalam mazhab qaul asy-Syafi'i, furjah, kadar toleransi untuk renggangnya sholat itu 4 jari atau qadra shibrin, sejengkal. Silahkan sejengkal. Dan nah, yang kelima saya gabung. Jadi walaupun dalam keadaan corona seperti ini dibolehkan untuk sholat berjamaah, dan ini adalah ikhtiar yang terbaik dengan menjaga jarak ini, sebagaimana karena kita mengamalkan informasi kedokteran ya, informasi dari orang yang memang membina di bidangnya. Tetapi melihat dengan kondisi sekarang ya, kita ini di masjid dilindungi oleh Allah. Corona juga di masjid makin mengecil, bahkan musnah. Kemudian juga ada informasi corona di Indonesia katanya beda ya. Corona itu bermutasi kan. Ada 4 macam kalau nggak salah corona itu. Ya kan? Di luar dari corona yang bisa dibawa ya mobil. Dan bermutasi, dan corona yang di Indonesia ini katanya beda. Kecuali yang di Surabaya katanya corona Eropa itu. Bukan corona Jepang. Jadi ya kalau melihat faktanya sih betul ya, kita orang Indonesia jorok-jorok, pemerintah juga nggak terlalu serius menangani seolah-olah ya. Beda dengan Italia, dengan Amerika yang benar-benar menangani, tetap mereka kena. Waduh, kalau kita coronanya sama dengan mereka mungkin udah jadi merah ini, zona bukan merah lagi, udah zona hitam semua ini kan. Nah, jadi saya mungkin kalau ditanya lebih baik seperti ini atau bagaimana? Saya ambil jalan tengah saja. Jadi dirapatkan sedikit, ya kan? Rapatkan sedikit sehingga sampai qadra shibrin. Nah, jarak qadra shibrin. Nah, itu dapat semua lah. Dapat semua ya, ikhtiarnya dapat, yang penting nggak nempel lah. Nah, skor kita satu sama, ya jangan khawatir. Ya, yang biasa nyari kaki kecelek, yang biasa salaman setelah sholat pun kecelek juga, nggak salaman. Jadi kalau yang aneh, yang luar biasa di Masjid At-Taqwa. Masjid At-Taqwa itu nggak pernah kunut subuh. Kalau subuh nggak kunut tuh Masjid At-Taqwa. Tapi begitu corona jadi kunut subuh. Wah, jadi jadi ada 3 yang berubah di Masjid At-Taqwa itu. Yang pertama renggang. Yang kedua yang salaman, karena sama-sama kerengnya. Yang kereng pengen rapat, yang kereng pengen salaman setelah sholat. Nah, semua mengalah setelah sholat nggak salaman. Dan satu orang lagi itu jadi ada kunut subuh. Masya Allah, ya kan. Nah, jadi corona merubah kita semua, corona menyatukan semua. Udah nggak usah pusing-pusing yang renggang, yang apa segala macam, udah beres semua. Ya, Bapak Ibu saudara rahimakumullah, ternyata nggak selesai ini, masih ada 2 pembahasan. Tapi saya ambil satu lagi dari pendapat Atiyah Syokar ini. Dari kitab ini ada 7 jilid ya. Ini kenang-kenangan dari Mesir ini. Saya Atiyah Syokar ini, beliau mantan mufti Mesir. Ya, mufti Mesir. Beliau ini orang yang alim di Mesir ini. Ini saya nonton live, kalau hari Selasa sore kalau tidak salah itu ada live beliau ini pengajian, dan luar biasa setiap pertanyaan itu dijawab dengan kitabnya. Di kitab ini halaman sekian redaksinya seperti ini. Masya Allah ya, maklum mantan mufti, dan beliau sebetulnya orang terkuat, kandidat terkuat untuk menjadi Grand Syekh ya, Syekhul Akbar Al Azhar.
tapi karena ada intervensi pemerintah waktu itu sehingga yang jadi gereja orang lain. Oke, karena tentang merenggangkan merapatkan sop ini maknanya adalah bukan ilzak, bukan menempelkan, maka ketika beliau ditanya, maka fatwanya seperti ini saya bacakan ini. Ya. Hadisnya kan aqimus sufufa wa hadzu bainal manaqibi wasaddul khalala. Luruskan saf, luruskan antar bahu, tutup yang renggang-renggang. Yang maksudnya renggang lebih dari satu jengkal tadi. Walinu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujatis. Ada tambah nih. Linu, lemah lembutlah dengan tangan-tangan saudara kalian yang sebelah kanan kiri. Maksudnya kan kalau rapat sampai nempel kan nggak bisa tuh. Otomatis ngejedog kan? Allah Akbar. Jadi hanya gini Allah Akbar ya kan? Nggak bebas gitu, nggak nyantai, ya. Ma'ja'alallahu alaikum fidini min haraj. Allah kata tidak menjadikan agama ini sulit. Ngapa sih mempersulit diri? Ya. Apalagi kalau pakai pendapat yang sejajar telinga. Coba gimana? Sejajar bahu. Apa pendapat Imam Asy-Syafi'i gabung antara sejajar bahu dengan sejajar telinga. Jadi begini. Ya. Ya. Apalagi kalau ibu-ibu, ya. Lagi sholat ingat, lagi takbir ingat apa? Wih, anting saya dipakai nggak? Ini kan, repot kalau gitu. Kata Syekh Atiyah Syakir, ya, innal matluba bihadil isyarati amroni. Yang dicari, yang diminta dari isyarat ini adalah dua perkara. Ahaduma ayyakuna shafu mustawiyan. Yang pertama adalah shaf harus lurus. Wazalika yakunu bimuhazatil manakibi wal aqdami ba'dha bi ba'din. Yang demikian itu bisa terwujud dengan apa? Muhazatil manakibi. Maknanya bukan ilsok tapi apa? Meluruskan bahu dan kaki satu sama lain. Ya, ay takunu ala khattin wahidin. Maksudnya adalah jadi safnya itu satu garis lurus. Nah, lurus seperti garis yang lurus. Dan kemudian wasanya sadul faroji wa adami wujudi masafatin bainal musallin atau sadul furoji. Yang kedua adalah menutup furjah yang renggang-renggang dan tidak ada jarak antara orang sholat dengan sebelahnya. Maksudnya jarak lebih dari yang tadi itu, ya kan? Kemudian laisal murad. Nah ini yang terpenting. Yang dikehendaki itu bukan bilazkil qadami bil qadam, menempelkan kaki satu sama lain atau bahkan wad'i daumal ukhra, meletakkan kaki di atas kaki orang lain, nginjek gitu tuh. Ya enggak, awid dokti alaihim atau ngedesek sebelah kanan kiri liutima wa istadal iltisaq supaya sempurna dan benar-benar nempel, bukan. Fa'inna hadil harakah tuzhibu khusyu'al musalli wa tudayyiquhu. Karena yang seperti ini nih bisa menghilangkan khusyunya orang yang sholat. Ya kan, ngedesak mereka, menyempitkan mereka. Wal mubalaghatu fi dzalika tuaddi ila nufurin wa ghadabin. Kebangetan melakukan itu bisa menimbulkan apa? Orang jadi lari, orang bahkan marah sebelah kiri kanan gitu. Ya. Nah, udah ketemu nih ya. Udah ketemu. Nah, jadi hanya satu orang yang bikin repot ini ya. Nah, yang lain enggak. Ya, udah, ya, abaikan aja yang satu orang ini yang bikin repot, yang bikin pendapat ini ya. Sampai saya harus buku bawa kita banyak jadinya tuh kan. Nah, demikian saya kembalikan. Udah dingin kan Ustaz? Belum? Hah? Nah, udah agak. Jangan panas-panas. Bismillah. Sana udah panas nih. Silakan Bapak. Ya, langsung pertanyaan. Ya. Yang puas Pak, biar selesai urusan. Melihat gambar ini, Iya. apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi kayak gambar ini. Oh ya, ada silangnya nggak di situ? Ada yang disilang nggak? Nggak ada ya. Oh, iya. Nah, ya udah, nanti diedit aja gambarnya. Itu tadi gara-gara satu orang yang bikin susah, jadinya orang bikin macam-macam tuh kan.
Jadi artinya antar kalangan mereka pun, ulama mereka pun membantah gitu. Tadi saya sampaikan Muhammad bin Shalih Al Utsaimin pendapatnya seperti itu. Bukan itu maknanya, bukan. Kalaupun itu dilakukan hanya di awal aja untuk ngelurusin, sama sih setengah lencang kanan gerak gitu tuh, ya kan? Betul, dalam hadisnya ini bahkan dalam kitab Al-Majmu, kalau masjidnya gede, maksudnya imam kan nggak bisa kan Rasulullah sampai meriksa loh satu persatu, ya kan, ngelurusin. Ya mungkin ini di awal, ya kan, di awal-awal mungkin ya. Nah, setelah itu mah tertib sendiri kan, biasa. Kan? Kata Al-Majmu di sini, kalau misalnya mesinnya gede, boleh imam ada satu orang yang tugasnya untuk tugas untuk meluruskan, betul. Tapi kemudian kalau kemudian dimakna nempel, salah, itu aja, salah. Dan apalagi kalau kemudian wajib nempel, itu lebih parah lagi gitu. Dan yang lain silakan. Pertanyaannya adalah di Safilan ini sungguhnya sudah terbiasa dengan nempel, walaupun nempelnya sebenarnya tidak terlalu memaksakan, tapi kebiasaan ini menjadi sesuatu yang menurut saya jadi positif, pertama jadi lurus. Nah, terkait dengan itu mungkin ketika Ustaz menyampaikan tadi terkait dengan pendapat yang mungkin Ustaz kuat, tentu ada sedikit yang berbeda nantinya. Nah, menyikapi ini seperti apa? Yang kedua, saya ingin mencoba menyikapi terkait dengan masalah corona ini. Kan salah satu elak terkuat itu adalah terkait dengan adanya virus terkait dengan jamaah. Sementara dari sisi lain, Ustaz tadi menyebutkan mengambil jalan tengah. Nah, sementara ini kita sudah merapatkan dengan DKM bahwa kondisi kita renggangkan dan sebagainya. Nah, sementara itu ketika DKM memusyawarahkan itu, merapatkan itu adalah saya kira juga sebagai salah satu keputusan bersama yang harus dijalankan. Nah, penyikapannya seperti apa sehingga nanti dalam konteks yang luas masyarakat ini tidak terumbang-ambingkan dengan kondisi-kondisi yang pemikirannya berbeda-beda, sementara kita ada amir, ada ketua dewan dan sebagainya. Ya. Saya kira itu. Jadi yang pertama yang harus kita pahami makna rapat ini loh. Rapat dalam hadis ini dipahami oleh para sahabat, para imam madzhab sebagai ilsok majazi, bukan ilsok hakiki. Rapat majaz saja. Artinya bukan sampai nempel, bukan. Kalau yang tadi ditanyakan rapat di sini artinya tidak sampai nempel, silahkan, bagus. Bahkan tadi itu maksimal renggangnya itu 1 jengkal. Dan saya lihat di sini rapat, betul rapat, tapi nggak sampai nempel, nggak. Ya kan, bagus. Yang dilarang itu kalau kemudian renggang yang kemudian bisa memungkinkan 1 orang lagi di situ, gitu. Itu, ya kan. Jadi silakan rapat. Nah, kenapa kemudian hukumnya nempel itu menjadi makruh? Ya, bukan wajib. Nempel itu jadi makruh, bahkan bisa haram kalau mengganggu. Awas nih. Ya, kalau mengganggu sebelah taswis, mengganggu kekhusyuan orang, ini taswis, ini haram. Itu. Jadi kalau rapat dalam arti majaz, dalam arti berdekatan, ya kan, nggak sampai kaki nempel, bahu nempel, silahkan, itu bagus. Ya kan. Tapi kalau bahu nempel, kaki nempel, hindari. Baik itu ketika corona maupun di luar corona. Itu. Hanya mungkin tadi itu, kalau sekarang corona silahkan kalau mau ngambil supaya tidak benar-benar renggang seperti ini, ambillah jaraknya 1 jengkal. Itu silahkan, itu jalan tengahnya. Nah, kalaupun tetap seperti ini tidak masalah, karena ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini di luar corona nih ya. Ketika sholat ini terputus-putus seperti ini, kata Imam Ibnu Hajar, tafutu fadilatul jamaah. Tidak dapat keutamaan sholat berjamaah yang 27 derajat itu. Tapi Imam Romli mengatakan sholat la tafutu, tidak luput, tetap dapat sholat keutamaan sholat berjamaah walaupun shofnya terputus-putus. Kalau untuk urusan sah, semua ulama sepakat sah. Ada ulama Saudi yang mengatakan tidak sah, tapi kemudian dia meralat lagi tuh. Ucapannya dia ralat lagi. Saya salah memberikan fatwa, ternyata ya, artinya mengikuti yang lain. Saya 3 Jumat yang lalu saya nonton live
khutbah Jumat Al Azhar. Waktu itu yang khutbah Syekh Umar Hasim, mantan rektor Al Azhar. Dan saya lihat itu hampir 2 meter jaraknya itu. Jarak orang yang dengar khutbah yang sholat itu hampir 2 meter. Nah, oke. Jadi ini itu kalau ke samping ya, ke belakang nih toleransi itu sampai 3 hasta. 3 hasta masih bagus, masih boleh. Lah ini mah nggak ada 3 hasta kan ke belakangnya. Nah ini udah lebih boleh lagi. Gitu. 3 hasta itu 1 hasta itu 45 ya. Berarti 135 semeter, hampir 1,5 meter. Nah jarak antar dari ujung ke kepala orang yang belakangnya. Gitu. 3 hasta. Nah jadi ini mah udah lebih dari boleh. Gitu. Nah jadi silakan saja. Saya kembali ke DKM mau tetap seperti ini atau mau ambil jalan tengah ya kan supaya dapat semua sunnahnya. Kita kan ngejar sunnah kan, ngejar sunnah gitu. Jadi kembali hukumnya yang rapat maksimal sejengkal itu hukumnya sunnah, tidak wajib ya kan. Ketika renggangnya lebih dari sejengkal ini dalam keadaan di luar corona, maka ada 2 pendapat ya. Kalau sah tetap sah, tapi keutamaan berjamaah dapat atau tidaknya menurut Ibnu Hajar tidak, menurut Imam Romli dapat. Itu di luar corona. Kalau karena corona, saya kira semua sepakat dapat. Jadi tidak ada masalah. Gitu. Dan tidak ada masalah. Tadi saya merasa lebih nyaman ya, apa karena jadi bebas ini lahan saya gede gitu kan. Apa jadi merasa lebih nyaman gitu merasa sholat. Nah, jadi udahlah gitu. Jadi ngalah, sama-sama ngalah ya. Yang udah sholat kereng suka harus salaman, udahlah nggak usah dulu gitu kan. Nah, yang kereng harus rapat, udahlah jangan dulu gitu kan. Nah, udah, jadi dibiasakan lah. Ya, silakan. Ya. Oh, segala wasilah untuk darul mafasid untuk menolak kemafsadatan, apalagi dengan tujuan untuk la tulqu bi aidikum ila tahlukah, menjaga nyawa ya silakan saja. Dari segi sholat nggak masalah, nggak makruh, ya nggak masalah. Yang masalah itu kalau menutupi tidak gitu. Maskernya di sini kan? Maskernya di sini kan. Nah itu yang masalah. Intinya tidak merusak sholat nggak masalah. Ya betul kalau ada hukum kalau pakai cadar, wanita pakai cadar, kan itu kan makruh. Tetap sah sholatnya, tetap sah. Itu. Lah kalau masker mah ketika ada sesuatu dihajatin maka menjadi hilang kemakruhannya. Itu. Kalau di luar hajat karena tidak ada corona, tidak ada ini itu barulah muncul lagi kemakruhannya gitu. Yang tidak masalah. Tidak masalah. Gitu. Kalau saya nggak pakai masker bukan apa-apa, masa orang lihat nggak kelihatan mulut saya ngomong kan nggak enak gitu. Ya, di samping tadi ketinggalan juga di rumah masker. Ya, yang lain silakan, Pak. Ya. Iya. Masalah hidung nempel ini, ya kan, tidak wajib ya, tidak wajib. Hanya sunnah saja itu. Sunnah itu kalau li ghairi hajatin, dalam keadaan ikhtiar, dalam keadaan tidak ada uzur, kan? Nah kalau ada uzur ya nggak menjadi hilang gitu otomatis. Segala sesuatu yang biasa kita lakukan, ketika kita tidak melakukannya karena uzur, maka pahala itu tetap dicatat. Ya, ini hadis luar biasa ini. Segala hal kita biasa sholat sunnah duha, ya kan, atau tahajud. Karena sedang bepergian, nggak tahajud nggak duha, tetap dapat pahala sholat sunnah duha tetap dicatat tiap harinya. Ya, jadi ini hadisnya sahih ini. Ya, jadi idza marida ahadukum aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu wa huwa shahihun muqimun. Ketika seorang sakit atau bepergian, maka tetap dicatat segala amaliyah ibadah yang biasa dia lakukan ketika dia sehat atau ketika dia mukim, tidak bepergian. Ada lagi, idza kabiru abdu wa dhaufa 'anil amal kutiba lahu ma kana ya'malu waqta syababihi. Ketika seseorang sudah berusia senja, usia tua,
dia lemah untuk melakukan dia lakukan, maka tetap dicatat untuknya segala ibadah yang biasa dilakukan di masa muda dia. Masya Allah. Nah, demikian pula akhirnya kan di sini muncul beberapa pendapat mazhab nih. Orang biasa sholat puasa Senin Kemis, kemudian dia ingin puasa Syawal, sekalian aja Senin Kemis, dapat nggak pahala Senin Kemis ya? Kalau dia sebelumnya memang biasa, nah tetap dapat. Mengkodok puasa di hari Senin dan Kemis, dapat nggak pahala puasa sunnah Senin Kemis? Padahal ini kodok. Kalau dia biasa puasa Senin Kemis, maka dia dapat pahala. Dia biasa qobliyah subuh, begitu masuk masjid udah azan, udah sholat berjamaah, boleh nggak dia mengkodok subuh setelah sholat subuh? Boleh kalau biasa. Nah jadi ini ya, demikian pula biasa nempelin hidung karena ngejar sunnah, begitu ada corona ya kan tertutup masker, nah tetap dapat. Dan juga tetap nempelin aja. Hanya terhalang saja. Kan? Iya. Iya. Ya, jadi intinya adalah di sini dijelaskan intinya adalah kalau kemudian sampai mengganggu kekhusyuan kita itu, ya kan? Apalagi kalau ditinggal anak di tengah hutan kan bisa dimakan harimau, ya gimana ya? Nah, misalnya anaknya tidur, ya kasurnya anaknya tidurnya gegah, gitu. Ditinggalin tahu-tahu udah benjut di bawah kasur itu kan. Nah, jadi kalau itu mengganggu maka ya silahkan saja. Ya, ini kenapa? Karena awal pijaknya beda antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i awal pijaknya ini kan hanya fardu kifayah, tidak fardu ain. Itu. Nah, jadi kembali kepada person masing-masing, apakah ingin ngejar keutamaan berjamaah atau tidak. Sekarang ketika berjamaah tapi kemudian hati tidak tenang, sholat tidak khusyuk, bagaimana gitu. Nah, jadi ke situ. Dan jadi kan kalau alur mazhab istihad para ulama itu kan jelas. Mazhab 4 itu jelas alurnya. Pendapat seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Nah, enggak yang main comot-comot hadis kemudian menafsirkan seorang diri jadi mewajibkan ilsok gitu, enggak begitu. Gitu. Silakan. Gimana? Masih ya? Masya Allah. Satu lagi lah, yang ini ya, yang on air. Setelah itu off air boleh. Jadi kan yang sekarang lagi rame mengenai sholat Jumat bergelombang itu, bagaimana? Sholat Jumat. Oh. Terus yang gelombang kedua ada khutbah juga? Enggak. Oh ya. Bingung ah? Waduh, saya nggak bisa jawab ini mah. Harus saya lihat dulu. Nggak ada di zaman Rasulullahnya, di zaman sahabat juga nggak ada, para ulama juga. Kecuali kalau kan sholat Jumat itu pertama berjamaah, ya kan. Kalau dilihat dari syarat-syaratnya terpenuhi ya silakan saja. Hanya saya tetap nggak bisa jawab gitu, ya kan. Yang kedua, sholat Jumat itu kan harus dalam satu Korea itu sebetulnya satu masjid dan satu desa satu masjid. Kecuali kalau kemudian masjid ini nggak bisa menampung atau misalkan ada di terharang kali, tiba-tiba jembatannya putus gitu kan. Nah, maka boleh mendirikan masjid yang lain. Ya juzu ta'addudul masajid atau ta'addudul Jumat, ya idza aswara istima'uhuma. Ini boleh sholat Jumat lebih dari satu masjid dalam satu desa kalau ada kesulitan untuk berkumpul. Gitu, karena dengan nambung. Nah, kalau dalam satu masjid ada 2 rit, 3 rit, waduh. Ya kan? Nah, kalau sholat Id mah itu biasa. Kalau sholat Id, Idul Adha, Idul Fitri biasa. Di Hong Kong itu sholat Id itu sampai 3 atau 4 rit di Hong Kong itu. Ya, pertama mungkin masjidnya nggak memenuhi, kedua sesuai dengan madhabnya. Nah, sampai 3 kali. Nah, jadi kita milih, udah ada jadwalnya.
Khutbah siapa yang khotibnya, imamnya siapa, jam 7 sampai jam 8, jam 8 sampai jam 9, jam 10 gitu kan. Nah, sudah ada jadwalnya. Itu dalam satu masjid itu. Nah, kalau kemudian sholat Jumat ya mungkin ya lebih cenderung kepada boleh aja selama terpenuhi syarat-syaratnya. Itu. Kalau pakai madzhab Asy-Syafi'i kayaknya sulit juga ya, 40 orang yang bisa paham, yang tahu rukun-rukunnya. Bukan orang awam, anak kecil nggak dihitung. Ya, berarti pakai mazhab Maliki 12 orang atau mazhab Hanafi 3 orang. Gitu. Kalau terpenuhi. Satu lagi tadi. Ya. Ini di kita ini kan ada pilihan kalau Jumatan itu sebenarnya pakai musola satu di sana Ustaz. Iya. Karena mempertimbangkan nggak muat di sini. Itu sebaiknya apa di sini kita disab di jalan apa buka musola satu lagi begitu Ustaz? Kalau saya sih karena ternyata setelah seiringnya perjalanan waktu corona di Indonesia itu beda. Dan sudah ada bukti masjid bandel nih At-Taqwa ini kan, ternyata nggak kena. Masjid Serang Hijau lebih parah lagi. Serang Hijau itu lebih parah sama. Tapi mereka ngikutin protokol, nggak ada itu sadul nggak ada itu furjah langgang lagi nggak ada, biasa aja sampai sekarang. Dan nggak ada di Serang Hijau yang kena, yang terpapar. Nah, setelah melihat fakta-fakta seperti itu, juga di awalnya kan di Wuhan itu orang Muslim nggak kena kan ya. Nah, jadi kalau saya lebih memilih daripada dua tempat, maka mendingan satu tempat. Karena di situ ada muncul sholat duhur setelah Jumat, sholat duhur mura'atul khilaf. Karena nanti dalam madzhab Syafi'i itu kalau ada 2 Jumat, yang sah itu yang pertama qomat, yang pertama sholat. Kan? Lah ketika ada Jumat, masa harus kompak barengan yuk qomatnya gitu kan? Kan? Nah, DKM ini dengan DKM musola, kontak. Udah siap belum qomat? Yuk. Nah, ketika kalau dua masjid dalam satu kan nggak tahu tuh mana yang duluan, kan? Akhirnya muncullah sholat mura'atul khilaf, itu sholat duhur lagi. Nah, sholat mura'atul khilaf namanya. Gitu. Baiknya panjang lebar. Saya kira harus kita dudukkan nggak selesai kayak gitu. Tapi kalau mau oper Ustaz masih panjang waktunya di sini. Ya, sebenarnya saya ingin ada satu pembahasan tadi yang hukum sholat orang yang sendiri. Ini shop udah penuh. Nah, saya di belakang sendiri itu. Hukumnya bagaimana menurut mazhab 4? Nah, nanti ada mazhab Syafi'i narik orang di depan gitu kan. Mazhab Hanafi nolak, makruh itu. Ngapain narik mengganggu orang aja, lagi sholat enak ditarik tuh, biar jadi ngebantu nemenin di belakang gitu kan. Nah, itu nanti ada beberapa mazhab, ada minimal 2 pendapat besar. Nah, ada yang mengatakan sah juga, ada yang mengatakan tidak sah juga gitu. Gitu. Ya, sholat sendirian itu. Tapi mungkin nantilah pertemuan berikutnya. Baik, terima kasih. Terima kasih kalian. Terima kasih juga Ustaz sudah berbagi ilmu kepada kita semua terkait perbedaan pendapat bisa didiskusikan lebih lanjut ya Ustaz ya. Iya. Ustaz baik. Pada tangga maupun lewat ya medsos dan sebagainya silakan. Ustaz terbuka untuk kita semua. Kita akhiri taklim kita dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.